itu harus menunjukkan potensi itu. Makanya dari ekskul itu juga untuk Iya. mengembangkannya. Dari situlah nampak. Makanya harus ikut ekskul. Dulu waktu saya kepala sekolah, saya wajibkan satu siswa satu ekskul. Nah sekarang harapan saya itu dilanjutkan. Insya Allah nanti potensinya ketemu. Yang kedua, selalu jangan lupa minta doa restu sama orang tua. Untuk anak-anak, siswa ya semuanya. Itu sangat penting. Sepertinya sepele, tapi itu sangat menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di channel SMA DP dalam program Cakap-Cakap Ahoy. Kali ini kita kedatangan tamu yang udah di-requestkan oleh para alumni, yaitu Bapak Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dharma Patra atau yang biasa disapa Pak Gito. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Pak, udah dari tahun berapa Bapak bergabung di Yayasan Pendidikan Dharma Patra? Tahunnya 6 96. bulan November tahun 9. Udah lama Udah Pak ya. Ke 25 tahun. Boleh diceritakan dong Pak sejarahnya ini SMA DP ini di bawah Pertamina dan sekarang menjadi Yayasan Pendidikan Dharma Patra. Ya. Awalnya Bapak bergabung di Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina. Dulu namanya YKPP. Tahun 96 itu namanya masih YKPP. Terus pada tahun 2005 dengan kebijakan pemerintah di mana pada saat itu sekolah-sekolah harus mengelola sendiri. Maka tahun 2005 dibentuklah BPSDP. PSDP. Ya, BPSDP itu Badan Penyelenggara Sekolah Dharma Patra. Itu sejak tahun 2005. Nah, tahun 5 tahun kemudian berubah menjadi Yayasan Pendidikan Dharma Patra Pangkal Berasan. Itu tetap mengelola 6 sekolah. TK, di madrasah, SMP, SMA, dan SMK. Sampai sekarang. Nah, katanya dulu ini Bapak juga kepala sekolah SMA Dharma Patra ya Pak? Ya, betul. Ya. Itu dari tahun kapan sampai kapan tuh Pak? Dari tahun 2013 sampai 2019 atau awal 2020. Jadi 6 tahun Bapak dipercaya untuk memimpin SMA Dharma Patra Pangkalan Berasan. Jadi sebelumnya itu ada sekitar 10 kepala sekolah. Jadi saya ke 11. 11. Nah, ketika Bapak menjadi kepala sekolah nih Pak, katanya ekskulnya itu banyak sampai 26 ekskul. Benar nggak Pak? Itu kok bisa sampai sebanyak itu Pak? Ya, alhamdulillah memang saya itu bangga kalau anak-anak itu berkarya. Jadi saya berprinsip tidak semua anak nanti jadi pejabat. Pasti mereka punya potensi yang berbeda-beda. Tidak semua orang anak itu cerdas dalam intelektual. Tapi saya yakin anak-anak juga punya potensi di luar intelektual. Artinya non-akademik. Makanya saya melihat Dharma Patra ini, khususnya SMA, potensi bakat seni, olahraga, itu luar biasa. Makanya saya mengajak kepada pembina OSIS, termasuk Pak Fahri itu masih pembina OSIS sampai sekarang. Ya. Dan pertama kali eskul Nasid saya hidupkan lagi masa Pak Fahri, karena sebelumnya udah mati. Tidak ada eskul Nasid karena pembinanya nggak ada. Dan 26 eskul itu terdaftar di Dinas Provinsi Sumatera Utara. Memang betul. 26 ekskul. 26 eskul dengan ya memang naik turun ya pesertanya, kadang nggak nyampe 10. Tapi kalau peserta eskulnya nggak sampai 10, saya berhentikan dulu sementara. Berarti kurang peminat, anak kurang kan itu.
Dan itu memang benar 26 ekskul. Nah, ketika Bapak menjadi kepala sekolah nih, musolanya itu benar nggak Pak diperbesar dan perpustakaan itu ada 2? Ya, waktu itu musola kita kecil, tidak bisa menampung jemaah. Anak kita kan banyak. Jadi saya lebarkan ke belakang. Nah, perpustakaan itu juga dulu cuma 1 ruang, yaitu kelas kan gitu. Saya tambahkan di depannya. Jadi sekarang ada 2 lokal perpustakaan dan musolanya ya seperti sekarang ini. Ada nggak nih Pak program Bapak yang belum terselesaikan ketika menjadi kepala sekolah? Ada yang belum terselesaikan? Yang jelas saya rindu dengan prestasi anak. Itu aja yang saya mengharapkan dari SMA Dharma Patra. Saya mengharapkan pimpinan selanjutnya di SMA Dharma Patra ini, siapapun dia, kejar prestasi anak-anak itu, tingkatkan terus prestasi anak-anak itu supaya dia bisa berbicara. Bukan jago di dalam kandang SMA sendiri, tapi di luar kandang SMA Dharma Patra dia juga berprestasi. Dan saya yakin pembina-pembina di SMA Dharma Patra ini sangat kompeten. Ya. Kompeten dalam arti profesional, melatih betul-betul serius. Dan saya yakin SMA akan bangkit dan lebih hebat lagi dari masa-masa Bapak dulu. Begitu. Nah, Bapak ini juga alumni SMA Dharma Patra ya Pak? Betul. Ya, ada nggak Pak guru Bapak yang saat ini masih mengajar di SMA? Oh, itu udah nggak ada. Nggak ada. Udah pensiun semua. Saya tamat 89. Jadi guru-guru saya udah nggak ada, udah pensiun. Bahkan udah banyak juga yang meninggal. Nah, boleh diceritakan nggak Pak kesulitan atau gimana tuh ngurus 6 sekolah saat ini? Ya, sebenarnya kalau semuanya itu bisa bekerja sama dengan baik, tidak ada masalah. Nggak sulit. Ya, jadi permasalahan itu adalah kerjasama antar kepala sekolah yang saya rasakan belum maksimal. Ya. Kalau ingin baik satu yayasan, itu memang harus terjadi kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik antar semua pimpinan di sekolah-sekolah. Jadi kendalanya mungkin masalah kebijakan yang mungkin tidak sinergi dengan program-program yang ada di yayasan. Ternyata itu masalahnya. Tapi kalau semua bisa bekerja sama dalam arti memajukan, misinya kan sama, mencerdaskan anak bangsa, memajukan sekolah, mensejahterakan guru. Kalau itu semua bisa kita laksanakan, insya Allah ya akan jaya Yayasan Pendidikan Dharma Patra, khususnya guru-guru juga sejahtera. Itu harapan saya selaku ketua pengurus. Nah, lebih enak jadi kepala sekolah atau jadi ketua pengurus Pak? Wah, ini yang sulit. Kalau ditanya ini pertanyaan mudah. Pertanyaan mudah tapi jawabannya agak sulit. Karena setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Satu. Yang kedua, masa saya sekarang udah lewat sebagai kepala sekolah. Nah, saat ini masa saya adalah ketua pengurus, sebagai ketua pengurus. Jadi kalau ditanya itu masing-masing punya apa ya, kesulitan dan kemudahan. Masing-masing ada itu. Jadi kalau enak mana sulit untuk dijawab. Sulit dijawab. Nah, Bapak ini dulu orang di luar Sumatera ya Pak? Ya, Iya. saya dari Solo. Dari Solo. Dari Jawa Tengah. Alumni saya ikut Malang. Tapi sempat kuliah di Medan 3 tahun. Nah, terus gimana tuh Pak kenal sama Bu Farida? Kalau boleh tahu ceritain Pak. Kok kenal istri saya? Bapak kan dulu di Komplek Guru kan? Ya. Di Komplek Guru kan? Enggak, adek kalau kenal istri saya dari mana? Saya dulu di Komplek Guru. Komplek Guru? Iya, anak Pak Abdi. Allahu Akbar, subhanallah. Tante loh Pak. Saya minta maaf, saya yang lupa berarti. Udah besar rupanya ya. Dulu kecil tuh. Main hujan gitu kan. Nah. Anak Pak Abdi. Iya.
Ditanya Bu Farida, itu cinta lama. Yang jelas saya dengan ibu itu cinta pertama dan terakhir. Tidak ada wanita sebelum istri saya. Nah, jadi saya kenal dia di Medan, sama-sama satu kelas kuliah di 3. Kemudian saya lanjut ke Malang, kurang lebih 2 tahun, saya tinggalkan. Saya nggak tahu kok. Yang jelas saya ada informasi Dharma Patra membutuhkan guru biologi, karena udah 2 tahun tidak ada guru biologi. Saya masukkan berkas dari Malang, saya dipanggil, alhamdulillah, nggak lama prosesnya. 5 bulan saya diangkat jadi pegawai Pertamina, guru Pertamina. Nah, saya iseng-iseng, ya memang saya nggak ada wanita lain waktu itu, ya hanya dia. Makanya saya datang ke sana, ya ternyata masih sendiri. Jadi untuk apa lama-lama? Kalau udah siap, lanjut aja kan gitu. Nah, itulah kenal Bu Faridanya udah lama. Jadi kalau ditanya kebersamaan saya dengan Bu Farida itu udah 30 tahun. 30 tahun. Nah, nikahnya 25 tahun. Tapi kenal sama dia udah 30 tahun jadinya kan gitu. Itu aja. Oh iya Pak. Banyak tetangga. Banyak yang nanyain nih loh Pak. Hmm. Kira-kira tahun depan kita ada gebiar nggak nih Pak? Alhamdulillah, ini pertanyaan yang bagus sekali dari anak-anak. Waktu rapat kemarin, saya udah minta kepada kepala sekolah dan seluruh Dewan Guru SMA, tolong buat gebyar, utamanya lah bazar. Untuk kegiatan-kegiatan biar Bapak lah yang mencari. Lomba-lomba juga Bapak siapkan. Yang penting SMA saya minta gebyar itu dengan membuat bazar. Ya, itu sudah saya sampaikan waktu rapat kemarin. Dan insya Allah SMK Dharma Patra juga akan bazar di sini. Jadi tempatnya di sekolah kita ini. Jadi doakan saja semua sivitas akademika semua mendukung. Guru, murid semua mendukung. Gebyar kita laksanakan. Dan bazar terutama ikon SMADP itu menjadi prioritas utama untuk gebyar ini. Ya. Saya juga pernah dengar nih Pak dari guru SMADP. Katanya Bapaknya pembina ekskul badminton sama siswa pecinta alam. Itu katanya ekskul itu sampai lebih dari 30-an yang ikut. Gimana tuh Pak? Karena biasanya kan kalau siswa ini agak males juga ikut ekskul. Jadi begini, kalau badminton itu awalnya hampir 60-70 tuh. Ya kan? Itu kan saya nggak tahu kenapa, ya, tapi yang jelas waktu dibuka awal semester, bulan-bulan Agustus itu biasanya, itu yang daftar banyak. Kan itu. Jadi Bapak berpikir, kalau sebanyak ini manalah sanggup lapangan seperti itu. Iya. Jadi sistem saya buat program. Programnya 2, fisik teknik. Nah, kalau fisiknya digenjot secara rutinitas, mungkin yang nggak sanggup mengundurkan diri. Dan akhirnya orang-orang terpilihlah fisiknya oke, dan kemauannya kuat, itu yang masih bertahan. Makanya di akhir tahun ajaran biasanya paling hanya ada 20. Dari 60-70 itu paling hanya 20. Itu yang memang betul-betul kita punya target untuk berprestasi. Dan alhamdulillah sering kita juara. Untuk badminton di set tunggal putri yang sering juara. Untuk SMADP tingkat keputusan angkat sering kita juara. Kalau Sispala ini semua program kalau menarik, pasti siswa senang. Gitu. Programnya yang kita tawarkan. Jadi ada semacam agenda. Kegiatannya apa, besok apa, lusa apa, minggu depan, bulan depan. Itu sudah ada. Nah kalau itu sudah ada, dan satu daya tarik yang luar biasa adalah kalau kita keluar, itu di lapangan. Seperti penghijauan, itu mereka suka anak-anak. Kemudian ada studi ke lingkungan luar, ya itu sangat menarik bagi anak-anak. Dan rata-rata anak-anak antusias untuk kegiatan lingkungan. Tertarik. Yang penting programnya kita tawarkan menarik. Kalau menarik, insya Allah anak-anak itu suka. Nah, lanjut nih Pak. Dulu Bapak juga pembina OSIS ya Pak? Iya. Ya dari tahun berapa tuh Pak?
sampai Saya pembina OSIS dari tahun 98 sampai 2009. Itu hampir 10 tahun itu Iya. pembina OSIS. 3 kepala sekolah. Pak Jamjami, kepala sekolahnya, Pak Mujio, dan Pak Menropa. Ya. Nah, 3 kepala sekolah. Tapi berapa tahun? Enggak, berapa kepala sekolah? 3 kepala sekolah. Karena ya. 4 ya, 4 kepala sekolah. Tapi 3 tahun ya. Nah, saya 10 tahun, 3 kepala sekolah. ceritain dong Pak kenangan yang paling berkesan selama Bapak menjadi kepala sekolah dan ketua pengurus YTDP. Kalau selama saya kepala sekolah, yang paling berkesan itu adalah rindunya kebersamaan dengan guru-guru. Itu rasanya saya sepingin seperti itu dulu lagi. Kebersamaan dengan seluruh dewan guru dan pekerja. Itu yang kesan saya yang paling indah lah. Karena kebersamaan, kekeluargaan itu memang sangat indah. Itu yang kesan saya yang paling utama. Kalau sebagai ketua pengurus, kesan saya adalah ini masa perjuangan. Dan saya harus berjuang untuk Yayasan Pendidikan Dharma Patra untuk lebih baik. Ya. Itu kesan saya itu. Terakhir ini Pak, Ya. kasih motivasi dong Pak untuk siswa-siswi SMA Dharma Patra Pangkalan Brandan. Ya, untuk siswa-siswi, saya berharap semuanya jangan lupakan tugas fungsinya. Ya. Sebagai pelajar, jadilah pelajar yang baik. Raihlah prestasi, kembangkan potensi. Kenapa? Potensi ini jangan dipendam. Dikembangkan. Harus dikembangkan. Adik bisa jadi dunia entertain kalau dikembangkan gitu. Karena bibit-bibit itu ada. Sebagai jurnalis bisa. Ya kan? Tanpa teks adik bertanya, itu potensinya adalah broadcasting, entertain, jurnalis. Nah, itu contoh seperti itu. Dan semua siswa pasti punya potensi. Dan ini harus dikelola oleh sekolah. Kembangkan. Nah, ini harapan saya. Dan anak-anak siswa-siswi SMA DP itu harus menunjukkan potensi itu. Makanya dari ekskul itu juga untuk Iya. mengembangkannya. Dari situlah nampak. Makanya harus ikut ekskul. Dulu waktu saya kepala sekolah, saya wajibkan satu siswa satu ekskul. Nah, sekarang harapan saya itu dilanjutkan. Insya Allah nanti potensinya ketemu. Yang kedua, selalu jangan lupa minta doa restu sama orang tua. Untuk anak-anak, siswa ya semuanya. Itu sangat penting. Sepertinya sepele, tapi itu sangat menentukan. Ya, keberhasilan siswa itu dimulai dari rumah. Doa restu orang tua. Jangan lupakan itu. Ya. Baik, itu aja Pak. Makasih udah hadir di podcast ini. Ya. Semoga murah rezeki. Amin. Selalu panjang umur. Amin ya Rabbal alamin. Ya, makasih. Berakhir sudah podcast SMA Dharma Patra Pangkalan Brandan. Cakap-cakap. Ahoy! Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan klik loncengnya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.